Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Asyura dengan NIM 230126607 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Joleha STMM. Baik, tugas video ini bertemakan Program Manajemen Tanggap Darurat Bencana tingkat sektoral dan lintas program. Oke, pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Jadi, bencana alam maupun non-alam memerlukan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dalam program, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan, respon cepat, dan pemulihan yang efektif melalui kolaborasi lintas sektoral dan koordinasi multi-level. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan program. Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga dalam menghadapi bencana. Tujuan yang kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor baik dalam sektor kesehatan, infrastruktur, sosial, keamanan, dan lingkungan. Tujuan yang ketiga yaitu membangun jaringan kerjasama antara institusi lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, memastikan alokasi sumber daya yang cepat dan efisien dalam keadaan darurat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen utama program. Komponen yang pertama yaitu mengenai koordinasi dan tata kelola yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan pusat komando tanggap darurat terpadu. Yang kedua, penetapan protokol koordinasi antara lembaga seperti BNPB, kementerian atau lembaga TNI dan Polri. Dan yang ketiga yaitu penunjukan focal point pada tiap sektor dan wilayah. Komponen yang kedua yaitu pemetaan risiko dan sistem informasi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pemetaan wilayah rawan bencana berbasis data spesial. Yang kedua, pengembangan sistem peringatan dini terintegrasi. Yang ketiga, database terpadu korban, logistik, dan relawan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, pelatihan dan simulasi rutin bagi masyarakat, relawan, dan lembaga terkait. Yang kedua, pendidikan kebencanaan di sekolah dan komunitas. Dan yang ketiga, pengembangan modul pelatihan lintas sektor. Dan komponen yang keempat yaitu respon cepat dan penyuluhan bantuan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, protokol distribusi logistik dan layanan darurat berbasis kebutuhan. Yang kedua, sistem pelaporan dan pengawasan distribusi bantuan. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi seperti drones, aplikasi digital, dan sektor. Dan komponen yang terakhir yaitu mengenai pemulihan dan rehabilitasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, penilaian cepat dampak pasca bencana. Yang kedua, perencanaan pemulihan lintas sektor seperti sektor perumahan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat, integritasi program sosial dan ekonomi dalam pemulihan jangka panjang. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkat pelaksanaan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, saya bahas dulu mengenai tingkat lokal yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan tim reaksi cepat daerah. Yang kedua, sinergi antara BPB, aparat desa, dan LSM lokal. Yang ketiga, keterlibatan komunitas dan tokoh masyarakat. Dan tingkat yang kedua yaitu dari tingkat nasional yang memiliki 3 bagian. Yang pertama, keterpaduan lintas kementerian dalam kerangka nasional seperti BNPB, Kemenkes, Kemensos, TNI atau Polri. Yang kedua, mobilisasi sumber daya nasional. Dan yang ketiga, pusat data nasional bencana. Dan tingkat yang ketiga yaitu dari tingkat internasional dan memiliki 3 bagian juga. Yang pertama, kerjasama bilateral dan multilateral. Yang kedua, mekanisme bantuan internasional.
Dan yang ketiga, standarisasi dan akreditasi bantuan asing. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dan monitoring, yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, penilaian berkala terhadap kesiapsiagaan dan respon. Yang kedua, audit logistik dan keuangan program tanggap darurat. Dan yang ketiga, pelaporan publik dan transparansi data. Dan yang keempat yaitu kesesuaian dengan rencana kontingensi lintas sektor. Nah, setelah saya membahas semua bagian tersebut, di sini saya menyimpulkan bahwa program ini menjadi fondasi bagi setiap sistem tanggap darurat yang responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, Indonesia akan mampu membangun ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana. Oke, hanya sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.